Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Nadia dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Kusumanegara. Saya akan menampilkan video pembelajaran jarak jauh menggunakan metode ceramah plus tanya jawab menggunakan media Google Classroom, PowerPoint, Google Meet, dan Pentab. Berikut adalah video pembelajaran yang saya terapkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang distribusi peluang binomial, di mana materi ini adalah materi matematika peminatan MIPA 12. Nah, sebelumnya, apa itu distribusi peluang binomial? Di sini ada kata binomial, ya. Bi yang artinya dua, nomial artinya kejadian. Jadi, distribusi peluang binomial adalah peluang yang memungkinkan hanya dua kejadian. Nah, selanjutnya ciri-ciri distribusi peluang binomial. Yang pertama adalah percobaan terdiri dari n ulangan. Artinya percobaan dilakukan lebih dari satu kali. Yang kedua, hasil setiap percobaan adalah dua kemungkinan, karena sesuai dengan namanya, distribusi peluang binomial, dua kejadian. Kalau dalam masalah sehari-hari, pada kelahiran ibu, memungkinkan dua peluang, yaitu anak laki-laki atau perempuan. Kemudian contoh lain pada saat kita akan melaksanakan kegiatan yang diharapkan hanya ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Kemudian pada saat kita akan melamar kerja, hasil peluang yang memungkinkan hanya ada dua, diterima atau ditolak. Atau contoh lain pada uang logam, yaitu angka atau gambar. Nah, selanjutnya langsung ke rumus distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial dituliskan dalam B, di mana rumusnya adalah B sama dengan N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana C ini adalah kombinasi yang rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali N min X faktorial. Kemudian N ini adalah banyaknya percobaan. X adalah jumlah yang diharapkan sukses atau berhasil. Sedangkan P adalah peluang berhasil dan Q adalah peluang gagal. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam distribusi peluang binomial hanya ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Nah, untuk menentukan nilai P ataupun Q ada ketentuan, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Maka, untuk mencari peluang gagal, bisa kita cari dengan menggunakan rumus 1 min P. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal di mana sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 5 sebanyak 1 kali. Nah, yang pertama seperti biasa kalian tentukan N atau banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan yaitu ada 4 kali percobaan. Kemudian tentukan X, peluang yang diharapkan sukses, di mana dalam soal yang diharapkan adalah 1 kali. Nah, selanjutnya P atau P ini adalah peluang sukses. Peluang sukses P rumusnya adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel, atau di sini saya tulis NA dibagi dengan NS. Nah, perlu kalian ingat, dalam satu dadu hanya ada 6 peluang yang akan muncul, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu 5. Dan mata dadu 5 hanya ada 1. Maka 1/5
NS. NS adalah ruang sampel seluruhnya. 6. Kemudian tentukan Q atau peluang gagal. Ya. Kita mencari Q dengan rumus 1 min P, yaitu 1 min 1 per 6. Maka diperoleh 5 per 6. Nah, selanjutnya kalian substitusikan ke dalam rumus, di mana rumusnya B sama dengan N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di sini kita tulis N-nya adalah 4, X 1 dikalikan P pangkat X peluang sukses 1 per 6. Pangkat 1 dikalikan Q peluang gagal, kita peroleh 5 per 6 dipangkatkan N min X, 4 dikurang 1, 3. Ya. Selanjutnya kita cari kombinasi menggunakan rumus ini, di mana 4 faktorial dibagi X 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikalikan 1 per 6 dikali dipangkatkan 3, 5 pangkat 3 125 per 6 pangkat 3, yaitu 216. Maka 4 faktorial artinya 4 dikali dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial, maka 1 dikali 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dikalikan 1 per 6 dikali 125 per 216. Setelah itu kita sederhanakan, ya, sederhanakan. Kita bagi 4 ini, maka diperoleh 54. Jadi hasilnya adalah 125 per 324. Ya, jadi di sini peluang munculnya mata dadu 5 sebanyak 1 kali adalah 125 per 324. Oke, selanjutnya ke contoh berikutnya. Di sini Dino mengerjakan 10 soal. Pilihannya adalah benar dan salah. Peluang Dino menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah, maka dari soal di atas dapat ditentukan N sama dengan jumlah seluruh soalnya, 10. Kemudian X, ya, yang diharapkan benar adalah 6. Oke, selanjutnya P adalah peluang sukses, di mana dalam soal hanya ada 2 peluang, maka NS-nya 2. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang diminta adalah peluang menjawab benar, 1 per 2. Ya, karena dalam soal hanya ada 2 ruang sampel, benar dan salah. Sedangkan yang diminta adalah menjawab benar. Maka di sini saya tulis 1 per 2. Q atau peluang gagal dapat kita cari menggunakan rumus 1 min P. Maka 1 min 1 per 2 diperoleh 1 per 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah B sama dengan N kombinasi dari X dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Maka di sini saya tulis B sama dengan N-nya 10X6 dikali P. Peluang suksesnya 1 per 2 dipangkatkan X dipangkatkan 6. Maka diperoleh Q
peluang gagal ya, peluang gagal 1/2 dipangkatkan n-x. Di sini dipangkatkan 4. Maka kombinasinya 10 faktorial dibagi rumusnya ini ya, rumusnya ini x faktorial, x-nya adalah 6 faktorial dikali dengan n-x, 10 dikurang 6, 4 faktorial dikali 1/2 pangkat 6, yaitu 1/64 dikali 1/2 dipangkatkan 4, 1/16. 10 faktorial yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2 kali 1 dibagi 6 faktorial, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 4 faktorial, 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, kemudian dikali 1/64 kali 1/16. Maka kita sederhanakan, kita coret, kemudian dihasilkan 105/512. Selanjutnya ke contoh yang terakhir. Di sini dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Dari kantong diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali, dan pada setiap pengambilan kelereng dikembalikan lagi. Yang ditanya adalah peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali adalah, jadi dari soal di atas diceritakan, sini ada dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dan 3 diantaranya adalah kelereng berwarna biru. Nah, pengambilannya dari kantong pengambilan berturut-turut sebanyak 5 kali. Maka N ya, N-nya sama dengan 5. Kemudian X, peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali. Yang diharapkan berhasil 3. Maka P, peluang suksesnya dari mana? Peluang sukses dilihat dari soal pengambilan kelereng biru, di mana disebutkan dalam kantong terdapat 3 kelereng biru dibagi ruang sampel. Jumlah ruang sampel, jumlah seluruh kelereng adalah 8. Maka peluang suksesnya sudah diketahui 3/8. Q dapat kita cari 1 dikurang P. Maka diperoleh 1 dikurang 3/8. Hasilnya adalah 5/8. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. B sama dengan N kombinasi dari X dikalikan peluang sukses dipangkatkan X dikali peluang gagal dipangkatkan N-X. N, banyaknya pengambilan 5, X, peluang yang diharapkan sukses 3, P, peluang sukses 3/8 pangkat 3 dikali peluang gagal 5/8 pangkat 2. Ya, 5 dikurang 3. Maka diperoleh kombinasi 5 kombinasi 3. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial dikali 3/8 dipangkatkan 3, 27/512 dikalikan 25/64. Maka 5 faktorial, 5 kali 4
kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Dikalikan 2 kali 1. Ikuti atasnya ya. Dikali 25 per 64. Kita sederhanakan. Coret, coret. Ya, kemudian kita coret jadi 2 ya. Kemudian diperoleh 10 dikali 27 per 512 dikali 25 per 64, maka 3.375 per 16.384. Jadi, peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali, yaitu 3.375 per 16.384. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, di sini masih ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan atau diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.